Pada abad ke-13 Masehi, Kubilai Khan bertahta di Tiongkok dan menuntut sumpah setia Asia Tenggara. Operasi militer pun digelar di Vietnam, Kamboja, Champa, Thailand, Myanmar, Korea, hingga Jepang. Ada yang melawan dengan gagah, ada yang tunduk menyerah. Namun, Jawa adalah satu-satunya negara yang harus digempurnya dengan angkatan perang. Kepada para jenderalnya, Kubilai Khan bertitah, jika Jawa kalian duduki, negara-negara lainnya akan tunduk dengan sendirinya. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia dan kita akan menelisik loka bersejarah yang merekam invasi Mongol di tanah Jawa, yakni situs Raos Pacinan di Pasuruan, Jawa Timur. Dan kita akan menyelidik mengapa kedatangan Mongol tidak pernah disebut dalam prasasti manapun dan diragukan sebagian orang. Langit tahun 1293 Masehi menjadi saksi ketika 20.000 tentara gabungan Tiongkok dan Mongol mendarat di pantai Tuban. Catatan sejarah dinasti Yuan melaporkan angkatan perang ini kemudian menusuk ke pedalaman Jawa melalui sungai hingga sampai di Majapahit. Saat itu, Majapahit hanyalah desa kecil bawahan Raja Jayakatwang yang berkuasa atas Jawa setelah berhasil memberontak kepada Kertanegara, Maharaja Singasari. Bagi Dyah Wijaya, menantu Kertanegara, kedatangan Mongol adalah momentum yang tepat untuk membalas Jayakatwang. Majapahit dan Mongol pun bersepakat, jika Mongol membantu Majapahit menghancurkan Daha, Majapahit akan menyatakan tunduk kepada Mongol. Sialnya, persekutuan Mongol dan Majapahit terendus Jayakatwang yang bergegas mengirim pasukan untuk menumpas para pemberontak. Diceritakan dalam catatan dinasti Yuan, Dyah Wijaya dikejar pasukan Daha dan meminta tolong kepada Mongol. Nah, giliran pasukan Daha yang terbirit-birit dikejar tentara Mongol. Jenderal Ikemese dan perwiranya sampai harus menyemangati sang pangeran lagi, dan mereka memutuskan segera menggempur ibu kota Daha. Menurut para raton, serangan datang dari dua arah, Mongol dari utara, gabungan Majapahit Madura dari timur. Kerjasama itu berhasil mengalahkan 100.000 pasukan Jayakatwang, dan kerajaan Daha pun luluh lantak. Jayakatwang menyerah dan menjadi tawanan. Setelah kemenangan itu, Dyah Wijaya pamit untuk menyiapkan upeti bagi Mongol di Majapahit. Jenderal Sibi dan Ikemese mengizinkan dan mengutus 2 perwira beserta 200 prajurit untuk mengawalnya ke Majapahit. Salah satu upeti yang dahulu dijanjikan Arya Wiraraja dalam suratnya kepada Mongol adalah putri-putri Kertanegara. Salah satunya Gayatri, istri kesayangan Dyah Wijaya. Tentu saja, Dyah Wijaya tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia berhasil meyakinkan para jenderal bahwa para putri itu akan ketakutan bila didatangi pasukan bersenjata lengkap. Sehingga pasukan kecil Mongol pun berangkat tanpa senjata. Sesampai di Majapahit, 2 perwira itu dibunuh oleh Sora, abdi setia Dyah Wijaya. Sementara 200 prajuritnya dihabisi Ranggalawe. Berikutnya, serangan dadaan mereka lancarkan pada pasukan Mongol yang tengah merayakan kemenangan di Pelabuhan Canggu. Pasti shock banget mereka.